Kali di Kompas Siang, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta terus meningkat. Hari ini keterisian rumah sakit darurat mencapai 67,35%. Berdasarkan data Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, terdapat penambahan pasien sebanyak 88 orang pada Sabtu pagi ini. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi positif corona mencapai 2.475 pasien. Penambahan pasien di Wisma Atlet masih didominasi para pelaku perjalanan luar negeri. Ada Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV yang memantau perkembangan penambahan pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Agi, penambahannya seperti apa saat ini pasien positif COVID-19, utamanya varian Omikron di sana? Total berapa pasien varian Omikron yang dirawat di Wisma Atlet? Ya, Radi, untuk pasien Omikron sendiri memang hari ini ada penambahan jumlah pasien Omikron yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, ada 50 pasien Omikron yang baru saja masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sehingga totalnya ada 107 pasien varian Omikron yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet. Begitu. Tetapi kalau kita melihat, Radi, dari kasus pertama yang terjadi pada saat ditemukannya Omikron di Indonesia, di mana adalah petugas kebersihan dari Wisma Atlet, sampai saat ini totalnya sudah ada 400 orang ataupun 400 pasien varian Omikron yang berhasil dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dari 400 tersebut, 293 diantaranya telah dinyatakan sembuh dan bisa keluar dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk melakukan aktivitas, tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bahwa memang varian Omikron yang terjadi di Wisma Atlet ini kebanyakan atau hampir 90% disumbangkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri, baik itu dari Arab Saudi sampai dengan Taiwan, yang baru saja melakukan karantina, kemudian juga dinyatakan positif COVID-19 saat itu, dan juga dilakukan penelitian ataupun analisis, ternyata hasilnya adalah positif konfirmasi Omikron. Setelah itu, barulah mereka harus melakukan isolasi mandiri ataupun perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Secara keseluruhan, Radi dan juga saudara, bukan hanya varian Omikron saja yang memang terjadi peningkatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tetapi secara keseluruhan, secara umum, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga sudah mulai bertambah, Radi, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Saat ini sudah mencapai keterisiannya mencapai 67,35% keterisian ataupun dari okupansi dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Masih didominasi oleh para pelaku perjalanan. Dari total kapasitas tempat tidur yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet adalah 3.675. Itu artinya sisanya masih ada 1.200 tempat tidur yang masih kosong dan masih bisa terisi. Tetapi yang disampaikan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, diharapkan sisa dari tempat tidur ini tidak terisi penuh ataupun tidak sampai harus memenuhi batas maksimal yang telah disediakan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sehingga pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini tidak terus bertambah. Tetapi jika nantinya ada peningkatan ataupun adanya lonjakan kasus COVID-19, sejumlah antisipasi telah dilakukan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Contohnya saja, kemarin sudah meminta penambahan tenaga kesehatan kepada Kementerian Kesehatan untuk berjaga ataupun bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sekarang sudah ada 1.200 lebih tenaga kesehatan yang telah bersiaga ataupun yang telah bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tetapi jika nanti ada lonjakan, tentu dari pihak Rumah Sakit Darurat ini akan meminta tambahan tenaga kesehatan. Selain itu juga nantinya dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga akan meminta kepada pemerintah untuk menyediakan tempat karantina terpadu sebagai bentuk ataupun ganti dari Tower 4 dan juga Tower 7. Seperti yang kita ketahui, Radi, Tower 4 dan Tower 7 yang harusnya digunakan untuk merawat pasien COVID-19, saat ini sedang digunakan untuk melakukan karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang baru saja tiba di Indonesia. Sehingga jika nantinya ada lonjakan, tentu yang harus dikosongkan ada Tower 4 dan juga Tower 7 untuk difungsikan kembali untuk merawat para pasien COVID-19 yang ada di Indonesia. Radi. Ya, Agi, khusus kasus Omikron, varian Omikron ini, pemerintah baik melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ataupun juga lewat Satgas COVID-19 mewanti-wanti agar varian Omikron yang mayoritas kasus impor ini dari pelaku perjalanan luar negeri tidak keluar dari Wisma Atlet yang menjadi akhirnya transmisi lokal di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu yang penting seperti apa pengawasan perawatan pasien varian Omikron ini agar tidak menyebar keluar dari Wisma Atlet?
Secara umum, Radi dan juga saudara, sebenarnya dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengatakan tidak ada treatment khusus ataupun pembeda untuk para pasien COVID-19 varian Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tetapi mereka ini dipisahkan kamarnya. Mereka memang ada dirawat di tower 5 dan juga tower 6. Tetapi untuk memisahkan dibandingkan dengan pasien-pasien lainnya, mereka ini berada di lantai paling atas begitu untuk dilakukan pemantauan secara intensif oleh pihak dari para petugas kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Yang tadi saya sampaikan juga, Radi, sebenarnya karena ini masih varian Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini berasal dari para pelaku perjalanan luar negeri, sehingga tercatat ada 10 negara yang memang penyumbang kasus Omikron yang saat ini juga dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, dengan rincian paling banyak ini berasal dari Arab Saudi dengan jumlah kasus Omikron yang tercatat ada sebanyak 105 pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kemudian disusul oleh negara Turki, warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun dari Turki ini sebanyak 67 orang varian Omikron. Kemudian juga ada Malaysia 30 kasus, Amerika Serikat 25 kasus, kemudian Uni Emirat Arab 17 kasus, Inggris 12 kasus, Jepang 9 kasus, Spanyol 8 kasus, Kenya 8 kasus, dan terakhir ada Taiwan sebanyak 7 kasus. Walaupun sebenarnya memang hampir 90% ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Tetapi juga yang disampaikan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bahwa sudah mulai adanya transmisi lokal yang terjadi di Indonesia varian Omikron ini. Karena terlihat dari bagaimana puskesmas yang ada di daerah Jakarta ini sudah mulai membawa para pasien varian Omikron ini ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk dilakukan perawatan. Tentu yang diharapkan, Radi dan saudara, bagaimana nanti tracing ataupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini jangan sampai adanya penyebaran yang lebih luas begitu, terkhususnya adalah varian Omikron di Indonesia, sehingga bagaimana antisipasi yang nanti akan dilakukan oleh pihak dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini akan dimaksimalkan, sehingga proses penyembuhannya pun terhadap para pasien Omikron ini bisa segera pulih dan juga tidak bisa, dan maksud kami adalah tidak menyebarkan kepada warga lain yang ada di Indonesia. Ya, Radi. yang perlu jadi catatan, transmisi lokal sudah terjadi, terbukti bahwa yang rekan saya Agi tadi katakan bahwa sejumlah puskesmas sudah mengantarkan sejumlah pasien yang terdeteksi mengidap varian Omikron ini ke Wisma Atlet. Ini yang perlu diwaspadai kita bersama. Terima kasih Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.